Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan dari kasus Vina dan juga Eki. Hari ini sangat mengejutkan sekali pada saat kita dengarkan kondisi terakhir dari Sudirman, salah satu dari terpidana yang saat ini sedang berada di Lapas Bancai, Bandung. Karena sudah sekitar 3 bulan Sudirman ini sejak Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka, dia dipindahkan ke Polda Jawa Barat. Tetapi keluarga ini sangat menginginkan bahwa ia itu dipindahkan ke lapas yang dulu dia dipenjara dengan 6 terpidana lainnya, yakni adalah di Lapas Cirebon. Satu hal yang disampaikan dari Titin Prilianti yang merupakan kuasa hukum dari keluarga Sudirman yang ngebuat kita semakin miris sekali. Kesannya bahwa ini luar biasa ya, kok bisa ya dengan kondisi Sudirman yang dikategorikan tidak memiliki pemikiran seperti manusia pada umumnya, boleh dibilang IQ-nya agak sedikit jongkok, tapi kok perlakuannya luar biasa. Titin Prilianti pada obrolannya dengan pengacara Tony ini mengatakan bahwa kondisi Sudirman tuh sangat menyedihkan sekali. Kalau ada yang bilang bahwa dia tuh sedang di hotel saat ini, itu salah besar. Yang sedang di hotel itu malah katanya adalah si Aep gitu. Kalau aku lihat kembali video kemunculannya Aep terakhir kali dengan kuasa hukumnya Pitra ya, memang tipikal ruangan yang aku lihat itu adalah ruangan kayak di hotel sih. Kondisi seperti itu tuh tipikal khas kayak hotel bintang 3 lah yang ada di Indonesia. Dan menurut aku dengan background yang dimiliki seorang Aep, hotel bintang 3 bagi dia itu sudah cukup mewah. Tidak bermaksud merendahkan, tapi menunjukkan bahwa yang mendapatkan perlakuan cukup spesial itu justru adalah Aep sebenarnya. Walaupun dia ditolak oleh LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, hanya Saka Tatal yang diterima pengajuannya. Termasuk juga dengan Sudirman. Sudirman pun juga ditolak ya LPSK-nya, tapi alasannya adalah karena proses hukum pidananya sudah selesai dan dia pun juga ada beberapa kriteria yang tidak bisa dilakukan. Ini sudah kelar. Makanya ada satu hal yang sifatnya administrasi yang tidak bisa ngebuat LPSK untuk melindungi Sudirman. Hal yang disampaikan dari Bu Titin ini adalah terkait dengan kondisi Sudirman yang dia bilang bahwa pada saat ditemui bersama keluarganya, Sudirman itu nggak bisa duduk lama. Ada bekas peluru karet di punggungnya sampai di tulang ekor. Ini sebenarnya sangat menyedihkan sekali, efeknya ngebuat dia itu kalau duduk lama itu ngerasakan sakit, kalau dia terlentang lama dia juga ngerasakan sakit. Untuk mengklarifikasi keterangan dari Titin Prilianti ini, ya jelas ya, kita pengen banget mendapatkan keterangan resmi dari penyidik, apakah benar telah terjadi perlakuan seperti itu, apakah perlakuan mengenai bekas peluru karet itu adalah terjadi di tahun 2016 yang lalu, ataukah terjadi di 2024 ini pada saat dia dipindahkan ke Polda Jawa Barat pada saat Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka. Karena ini juga bagian yang belum clear. Caranya simpel sih, dengan sekarang yang sudah sangat viral ya terkait dengan Sudirman ini, yang dimintakan dari pihak keluarga juga untuk dipindahkan ke Polres, ke lapas yang ada di Cirebon, karena masalah biaya tidak akan memakan biaya banyak kalau untuk dijenguk dan melakukan hal-hal pemeriksaan di sana sesuai dengan jam jenguknya ya. Yang namanya narapidana kan juga mereka punya haknya adalah untuk dijenguk. Bahkan menurut pengacara Tony pun juga bilang begini, kita sarankan harusnya minta surat general check up, harus ada dokter yang memeriksanya. Nah ini juga aku nggak ngerti apakah general check up ini kalaupun seandainya di-approve oleh pihak lapasnya, haruskah biaya ini dikeluarkan oleh pemerintah atau lapas tersebut, atau harus dari keluarga Sudirman? Kalau ini inisiatif dari keluarga Sudirman, aku sih menduga biayanya harus dari keluarga Sudirman untuk melakukan general check up tersebut. Dan pastikan juga tidak murah ya, kalau general check up harus didatangkan dokternya ke sana. Bila perlu kita demo ke sana agar ia segera dikembalikan ke Lapas 1 Cirebon begitu. Ya, bagi aku pribadi untuk meletakkan seseorang di mana, ya itu adalah hak dari lapasnya. Tapi kalau sesuai aturan dimanapun dia diletakkan, harusnya atau ditahan ya harusnya juga masih bisa dijenguk, karena kan di lapas itu ada jam jenguk juga. Nah, terkait dengan hal ini pun beberapa orang berpikir bahwa apakah jangan-jangan Sudirman ini nggak mengerti bahwa
dia itu dihukum seumur hidup. Apakah dia paham makna dari hukuman seumur hidup ini? Karena ada dugaan sangat kuat pada saat Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat beberapa bulan lalu, dia ini kan dilakukan hal-hal yang sifatnya itu tidak manusiawi lagi. Misalnya, Bu Titin mengatakan bahwa waktu itu dia itu dilakukan pemeriksaan setelah Peggy itu ditetapkan sebagai tersangka sampai subuh, bahkan sampai dia disiram air panas gitu. Waktu itu dia diminta mengakui peranannya adalah yang menusuk Vina ataupun juga Eki, kurang clear, tapi Peggy adalah hanya yang memukul aja. Dia tuh dari awal sebenarnya tidak mau mengatakan hal tersebut, ini yang terakhir ya, tahun 2024 ini, tetapi gara-gara dia sudah nggak kuat lagi menahan kesakitan, akhirnya dia mengakui hal tersebut. Kalau memang ini adalah sebuah fakta atau kebenaran, bagi aku pribadi, please, di manakah hati nurani oknum-oknum tersebut yang bisa memperlakukan orang seperti itu gitu? Apakah jangan mentang-mentang Sudirman bukanlah seorang yang berasal dari keluarga kaya raya ataupun juga ekonomi atas bisa memperlakukannya seperti ini? Kita tahu, kita paham bahwa secara hukum pasti akan ada dikatakan ini sudah ingkrah gitu kan ya. Sudirman itu adalah kategori sebagai pelakunya. Bahkan sejumlah purnawirawan pun juga waktu perdebatan kasus ini di media lagi panas-panasnya, beberapa mengatakan bahwa dari para terpidana itu tidak semuanya tidak kooperatif loh. Ada yang kooperatif. Dugaannya adalah mengarah ke Sudirman bahwa dia sudah mengakui perbuatannya tersebut. Nah, kami memohonkan, kata Bu Titin, adalah untuk Sudirman dipindahkan lagi ke lapas Cirebon. Permasalahan itu adalah biaya. Ternyata kita juga baru sadari ya, ternyata walaupun Bu Titin sudah mendapatkan perhatian nasional seperti ini, ternyata untuk masalah biaya transportasi aja ini masih cukup sekali kesulitan. Bu Titin bilang tidak sanggup kalau harus setiap minggu mengantarkan keluarga ke Bandung. Kalau ke Cirebon sih masih oke. Mudah-mudahan dari pihak lapas, penyidik juga melihat video-video yang sedang dibahas di media massa dan juga media sosial ini bisa menjadi pertimbangan rasa manusiawi gitu. Karena dengan banyaknya kejanggalan, aku yakin sih ini sudah satu persatu akan merujuk kepada kebenaran. Terkait dengan keterangan Aep ya. Aep ini yang dikatakan bahwa sekarang dia sedang tinggal di hotel, makanya dia sulit ditemui dan dia pun kayaknya baik-baik aja. Menurut aku masuk akal sih, karena keterangan dari bapaknya sendiri waktu dia diwawancara di YouTube-nya Kang Deddy kan ya, bahwa Aep kan pernah datang menemui bapaknya pada saat tinggal di Kang Deddy dan ngobrol beberapa hal yang sifatnya adalah pribadi. Walaupun ngobrol yang secara pribadi, tetapi ya ada beberapa orang yang diduga adalah kayak pengawalnya Aep yang selalu melindungi dia. Siapakah Aep bisa membayar seseorang untuk mengawalnya? Bukan satu, tapi 3 orang. Dan tempat tinggal Aep sekarang ini kan dugaannya seperti kata Bu Titin, dia lagi di hotel. Aku lihat lagi tadi foto-foto pada saat dia wawancara, yaitu adalah memang tipikal kayak di hotel kan ya. Ada ya kursi 2, mejanya seperti itu, kemudian juga ada kayak horden. Itu tipikal banget kayak hotel yang bintang 3 lah. Mungkin di kawasan aku yakin itu di kawasan sekitar Jawa Barat sih. Dan untuk hotel seperti itu kan juga mohon maaf ya, tidak mahal-mahal banget, paling harganya antar 300 sampai 500 ribuan. Dan untuk Aep, harga segitu aku yakin itu adalah harga mahal, tapi mungkin ada dugaannya ada orang yang mensupport selama ini. Karena uang dari mana dong Aep? Karena kan dia selama ini juga kasus ini muncul, dia sudah tidak lagi bekerja. Pendapatannya dari mana? Dan mudah-mudahan Aep ini juga bisa segera diproses, karena kan laporan untuk Ibtu Rudiana dan juga Aep terkait dengan kesaksian palsu atau keterangan palsu yang dilaporkan dari pihak KDM dan timnya ke Mabes Polri pun ke Barreskrim sudah diproses ya. Jujur dengan banyaknya kejanggalan-kejanggalan ini, aku yakin sekali bahwa Sudirman sepertinya dia tuh nggak paham apa yang sebenarnya yang dia alami. Dan kesannya bahwa kenapa dia harus dipisahkan, dispesialkan, dipisahkan dengan ke-6 terpidana lainnya. Bukankah selama ini juga mereka bersama? Kalau alasannya takut nanti si Sudirman tuh diperlakukan nggak pantas oleh teman-teman terpidananya, termasuk apakah masuk akal atau enggak? Menurut aku terlalu mengada-ada sih ya. Makanya menurut Bu Titin bahwa sekarang ini ternyata Sudirman tuh diletakkan di lapas Bancai itu di lapas untuk perempuan.
Apa alasannya sampai sebegitunya? Berarti kalau memang aku nggak ngerti dengan dunia perpenjaraan atau lapas, kalau seseorang pria diletakkan di lapas perempuan, apakah dia tidak punya kekuatan yang sebegitu dahsyatnya, makanya ditaruh di sana? Itu kan cukup unik ya, karena kalau pria ditaruh di banyak perempuan kan seneng gitu kan ya, ada lawan jenis yang menarik. Tapi kalau untuk si Sudirman kenapa diletakkan di situ, itu yang ngebuat kita indikasinya bahwa memang Sudirman selemah itu. Tapi yang aku concern sekarang adalah kondisi fisiknya Sudirman. Kondisi fisik itu sangatlah mengerikan menurut aku, karena dengan kondisi dia duduknya nggak bisa lama, di posisi tertentu dia ngerasa capek banget, artinya sudah ada kesakitan yang luar biasa. Bukankah dulu kayak kasus-kasus yang lain gitu, ada terpidana pun juga pada saat mereka sakit, mereka dirawat di rumah sakit. Tapi kenapa dengan Sudirman tidak bisa seperti itu? Haruskah yang namanya sakit itu benar-benar sampai sudah nggak bernafas lagi baru dia dirawat ke rumah sakit? Bagi aku ini adalah satu hal yang sangat mengerikan sekali, dan juga untuk keluarga dari Sudirman, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan mereka benar-benar bisa terus berjuang mencari keadilan untuk Sudirman. Karena sekarang masyarakat sudah mulai berubah ya. Berubahnya awalnya berpikir bahwa kita sangat simpati dan pengen mencari keadilan untuk Vina dan Eki, tapi sekarang malah justru berbalik arah. Kita ingin mencari keadilan untuk ke-8 orang yang telah divonis 8 tahun lalu dengan dugaan ada banyak sekali kejanggalan di sini, dan sepertinya para terpidana bukanlah para pelakunya. Terlepas motifnya apapun, apakah karena laka lantas tunggal ataukah memang ada unsur pidana. Tapi dua hal yang sudah pasti tidak mungkin ada dalam peristiwa ini yang dikatakan dalam vonis 8 tahun lalu adalah TKP yang di depan SMP yang Aep bilang dilempari dengan batu dan juga bambu, plus juga dengan TKP yang ada di belakang showroom yang merupakan sebuah kebun. Dengan data-data yang sudah kita bahas, terutama keterangan dari Widi dan juga ekstrasi SMS-nya Vina, ini sudah membatalkan kedua hal tersebut, mematahkan semua dugaan skenario dalam kasus Vina dan juga Eki. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook page dan juga akun TikTok Budi Anjas Asmara. Sampai jumpa.